bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, jikalau Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Semua semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sehingga selayaknya lah kami datang kepadamu sujud bersyukur, memuji dan menyembah nama Tuhan. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, kami memperingati ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau telah mau mati, bangkit, dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami supaya kami boleh bersama dengan Tuhan selamanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, shalom. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Yesus pada saat hari ini kita peringati, Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Haleluya.
musuh kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, wow. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Pada saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Kami yakin pada saat Engkau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan
Tuhan, Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mengikuti ibadah dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan serta penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur karena kami tetap boleh mengikuti ibadah. Sekalipun kami sebagai sidang jemaat Tuhan ada di rumah kami masing-masing, namun merupakan anugerah bagi kami jika kami tetap boleh mendengar kebenaran firman Tuhan datang buat setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Bahkan hari ini jika kami boleh memperingati kembali, mengingat bagaimana ajaibnya Tuhan, luar biasanya Tuhan yang kami percaya dalam nama Yesus, Engkau telah naik ke surga. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan ada 3 hal dari kebenaran firman Tuhan dalam hubungannya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, mari kita akan membaca firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-50 hingga sampai dengan ayat yang ke-53. Dengan perikop firman Tuhan kenaikan Yesus. Terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Mari sidang jemaat Tuhan bisa membuka Alkitab kita, membuka firman Tuhan kita yang ada di rumah. Ayat 50 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga ini benar-benar merupakan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang begitu ajaib di dalam setiap kehidupan, dan peristiwa ini benar-benar membuat kehidupan kita, iman kita semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena apa yang pernah ia katakan, ia genapi. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kuasa dari kebangkitan Yesus hingga sampai ia naik ke surga yang terjadi atas murid-muridnya. Kalau kita melihat awalnya murid-muridnya ada dalam kebimbangan, keraguan, sehingga Yesus harus menampakkan diri kepada mereka berkali-kali. Ia menampakkan diri untuk meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar telah bangkit dari antara orang mati. Ia benar-benar hidup. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ia membuktikan bahwa ia yang berkata bahwa ia bukan berasal dari dunia ini, ia berasal dari surga, ia kembali ke surga. Nah, setelah Yesus kembali ke surga, kita melihat firman Tuhan berkata apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Firman Tuhan mengatakan hal yang pertama yang kita temui dalam kehidupan murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga. Firman Tuhan berkata mereka, dikatakan dalam ayat ini, mereka sujud menyembah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya. Kalau orang sujud menyembah, itu merupakan satu pengakuan bahwa orang yang disembah itu adalah pribadi yang jauh lebih tinggi, pribadi yang punya otoritas, pribadi yang punya kuasa di dalam setiap kehidupannya. Oleh sebab itu kita melihat apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, mereka sujud menyembah. Tetapi saya tidak berbicara tentang bagaimana mereka menyembah. Yang luar biasanya pagi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan, ketika Yesus naik ke surga dikatakan lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Ada satu perubahan yang ada di dalam hati mereka, ada satu perubahan yang ada di dalam pikiran mereka, ada perubahan di dalam hidup mereka. Yang awalnya mereka ada dalam keraguan-raguan, yang awalnya mereka ada di dalam kekhawatiran, awalnya mereka ada dalam kebingungan, oleh karena mereka kurang percaya. Dikatakan dalam kitab Injil Markus, kalau kita membaca, Yesus sangat-sangat menyela mereka karena ketidakpercayaan mereka terhadap berita, terhadap apa yang telah dilihat oleh beberapa orang, sehingga Yesus harus menampakkan diri kepada mereka. Namun setelah Yesus naik ke surga, firman Tuhan berkata, mereka melimpah-limpah dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati hari di mana Yesus naik ke surga. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang datang dari surga, turun ke bumi, yang menjadi serupa dengan manusia. Ia kembali ke surga, sehingga ini mendatangkan satu sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena mengapa kita bersukacita? Karena sesungguhnya bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Ia benar-benar Allah dalam kehidupan kita. Ini yang menjadikan satu sukacita yang luar biasa. Kita tidak menyembah kepada ilah-ilah yang tidak kelihatan. Kita tidak menyembah kepada benda-benda yang tidak ada kekuatan dan kuasanya, tetapi kita menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang datang dari surga, turun ke bumi, dan Ia kembali ke surga. Dan murid-muridnya menyaksikan hal itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, setelah Yesus mengangkat tangan memberkati mereka, lalu Yesus terangkat ke surga. Ini merupakan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari di tengah-tengah situasi yang seperti ini, dengan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari kita tetap bersukacita. Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang ada di surga, yang mempunyai surga, yang telah menjanjikan bagi kita sebagai umat manusia bahwa kelak kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini yang pertama, ada sukacita di dalam kehidupan murid-muridnya. Yang kedua, mari kita melihat firman Tuhan mengatakan, setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dalam ayat ini mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dalam Kisah Para Rasul ini, setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali sebagai rasul-rasul Tuhan. Mereka kembali, tetapi apa yang mereka lakukan setelah Yesus naik ke surga? Ada satu perubahan kembali, bukan hanya sukacita yang ada di dalam hati mereka, tetapi firman Tuhan berkata mereka semua bertekun dengan sehati. Mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Ini hal yang luar biasa. Ada satu kesatuan yang terbangun di dalam diri mereka. Ada satu kesadaran kebutuhan bersama di dalam kehidupan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak lagi memperbincangkan seperti mereka mengikut Yesus, siapa yang lebih tinggi, siapa yang akan duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, kalau Yesus itu menjadi raja kelak. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, maka ada satu perubahan di dalam pribadi mereka, ada perubahan di dalam karakter mereka, ada perubahan di dalam pola pikir mereka, bahwa mereka melihat ini saatnya untuk mereka bersama, ini saatnya untuk mereka sehati, ini saatnya untuk mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga firman Tuhan berkata mereka bertekun sehati bersama-sama untuk mereka berdoa. Ada satu kesatuan yang terjadi, ada satu keterikatan yang begitu luar biasa dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Ada satu kehidupan yang penuh dengan persekutuan, persaudaraan yang begitu erat setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari Yesus berkata,
bahwa menjelang akhir zaman kasih seorang akan yang lain semakin tawar. Tetapi kita belajar dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Setelah Yesus naik ke surga, firman Tuhan berkata luar biasanya, bahkan ibu Yesus dikatakan Maria dan saudara-saudara Yesus pun ikut bersama dengan mereka. Mereka dikatakan oleh firman Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Biarlah melalui kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama di rumah kita masing-masing untuk kita juga saling mendoakan. Mari kita bersahati saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita bersahati untuk kita terus bertekun di dalam doa kita masing-masing. Jemaat Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan ini perubahan. Ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Nah, ini hal yang kedua yang kita lihat yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan setelah Yesus naik ke surga. Yang pertama, mereka melimpah-limpah dengan sukacita. Ada satu kegembiraan, ada satu sukacita yang besar karena mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus naik ke surga, bahwa apa yang telah dikatakan oleh Yesus bahwa ia bukan berasal dari dunia tetapi ia berasal dari surga, itu benar-benar terbukti. Ia kembali ke sana. Sehingga ada satu sukacita, ada satu kegembiraan yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang kedua, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka membangun kesatuan. Mereka membangun unity. Mereka hidup dalam kebersamaan. Mereka hidup di dalam doa. Mereka hidup dalam persekutuan bersama. Mereka tidak lagi membicarakan tentang kepentingan pribadi demi pribadi, tetapi mereka sehati berdoa. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dengan kehidupan murid-murid Tuhan? Ini kita melihat dalam firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-16, sidang jemaat Tuhan. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, mari kita membaca firman Tuhan ini, dikatakan sampai dengan ayat yang ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Orang yang benar-benar mengalami kuasa dari kenaikan Yesus ke surga, ia menyadari, orang yang menyadari bahwa Yesus itu benar Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah Allah dalam hidupnya. Maka kita melihat di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, setelah Ia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, ada yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, murid-murid ini dengan penuh semangat, murid-murid ini dengan penuh sukacita, murid-murid ini memberitakan Injil Tuhan. Mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil Tuhan ke segala penjuru, dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat 20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Artinya apa? Kalau orang memberitakan Injil, ada satu kesadaran, ada satu tanggung jawab di dalam dirinya bahwa orang lain itu juga memerlukan keselamatan. Orang lain itu memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Orang lain itu juga memerlukan surga buat masa depan, buat hidupnya. Orang itu juga membutuhkan kehidupan yang kekal di dalam hidupnya. Ini dikatakan oleh firman Tuhan, ada satu kesadaran di dalam diri murid-muridnya setelah Yesus naik ke surga. Mereka memberitakan Injil itu ke seluruh penjuru. Ini membuktikan bahwa mereka benar-benar hidup dan menyadari kasih Allah itu bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi orang lain juga harus menerima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seberapa pentingkah kita harus memberitakan Injil? Alkitab mencatat buat kita,
Kalau Injil itu belum diberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi, Yesus belum datang ke dalam dunia. Injil harus diberitakan. Oleh sebab itu dari sejak zaman rasul-rasul hingga sampai hari ini kita melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak martir yang rela mati untuk pemberitaan Injil. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang rela menderita, tinggal di daerah-daerah yang begitu jauh, yang terisolir. Bapak Ibu Saudara, mereka jauh dari keramaian, mereka jauh dari segala kenyamanan. Mereka rela hidup di sana, mereka rela tinggal di sana hanya untuk pemberitaan Injil. Kita bersyukur sidang jemaat Tuhan sampai hari ini, khususnya gereja kita, gereja sidang jemaat Allah, menekankan pada misi, yaitu pemberitaan Injil. Sampai hari ini ada banyak orang yang berkorban untuk misi. Bukan hanya berbicara tentang pribadi mereka, tetapi ketika mereka tidak dapat pergi, ya mereka mengorbankan baik itu harta, keuangan mereka untuk misi, karena mereka juga rindu ada agar orang lain juga mendapat keselamatan. Nah, hari ini kita melihat setelah Yesus naik ke surga, hal yang ketiga yang terjadi adalah kesadaran di dalam murid-murid mereka untuk melakukan mandat atau perintah dari Tuhan Yesus. Dalam kitab Markus pasal 16 ini kita membaca sebelumnya, Yesus memberikan perintah atau amanat agung buat murid-muridnya. Dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis dalam nama Yesus, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya, maka mereka akan mendapat hukuman. Sehingga setelah Yesus naik, murid-murid ini memberitakan Injil itu ke seluruh penjuru dan sampai hari ini. Pimpinan kita pernah berkata, gereja yang tidak misioner itu bukan gereja. Gereja yang tidak melakukan penginjilan itu bukan gereja. Tetapi gereja yang melakukan misi itu baru gereja. Kenapa? Karena gereja harus berdiri di atas amanat agung Tuhan Yesus. Gereja tidak hanya berpikir tentang fisik, gereja tidak berpikir tentang sesuatu yang ada di dalam, tetapi gereja dipanggil untuk menyelamatkan, untuk memberitakan kebenaran firman Allah, agar setiap orang yang menerima firman Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, biarlah melalui kita memperingati hari di mana Yesus naik ke surga, tiga hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan ingatkan, jangan pernah kehilangan sukacita dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, mari kita terus bersukacita. Iblis ingin mencuri. Ya, firman Tuhan katakan iblis itu tugasnya hanya mencuri dan membinasakan. Dia ingin mencuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan, apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi ahli warisnya kita, yang Tuhan bisa berikan dalam hidup kita. Tuhan memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita, memberikan damai sejahteranya dalam hati dan pikiran kita. Tetapi iblis ingin mencuri, merampas dan membinasakan. Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, satu pesan Tuhan melalui kita memperingati hari kenaikannya, tetap bersukacita. Tetap bersukacita seperti murid-murid Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Mereka kembali dengan penuh kegembiraan. Nah, yang kedua, mereka kuat di dalam persekutuan. Tidak ada kepentingan pribadi di sana. Tidak ada keegoisan di sana. Tidak ada keangkuhan di sana. Tetapi mereka merendahkan diri satu dengan yang lain, bersekutu, bersatu bersama. Mereka berdoa sehati, kata firman Tuhan. Ingat Yesus berkata, jika ada 2 atau 3 orang sehati memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Kesehatian itu penting jemaat Tuhan dalam hidup kita, dalam kita membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Kesehatian itu penting bagi kita. Yang ketiga, firman Tuhan katakan,
mereka memberitakan Injil. Bangun kesadaran kita. Bapak Ibu Saudara, satu waktu ketika saya pernah pelayanan ke desa, hari Minggu saya pernah naik sepeda motor, lalu ketika saya lewat jalan itu saya melihat orang yang di kampung itu pergi semua ke ladang. Berapa orang ketemu di jalan, mereka pergi ke ladang, mereka pergi ke kebun hari Minggu. Lalu saya berhenti sebentar, lalu saya berdoa, Tuhan, aku minta agar Roh Kudus hadir dalam hati mereka. Bukalah mata dan hati mereka, agar mereka tahu sesungguhnya hidup mereka, yang menciptakan mereka, yang membuat mereka itu ada adalah Tuhan. Aku tidak tahu Tuhan bagaimana cara, tapi aku hanya bisa meminta dari Bapa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, sehingga satu waktu nanti aku rindu agar orang-orang ini akan menyembah Allah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini merupakan satu kesadaran Bapak Ibu Saudara, betapa kita rindu agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum menyembah Allah di dalam roh dan kebenarannya, mereka dapat datang dan menerima Tuhan. Mungkin banyak di sekitar kita Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kita temui juga, dan kita kita akan bersahati, kita akan berdoa bersama untuk mereka. Mari kita terus dalam sukacita dan kita terus memberitakan firman Allah. Kita beritakan firman Tuhan, karena seperti murid-muridnya, mereka memberitakan firman Tuhan. Tidak usah takut. Firman Tuhan berkata, mereka pun dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Lihat ayat selanjutnya, dan Tuhan turut bekerja. Yesus sudah naik ke surga, dia turut bekerja. Roh Kudus yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan turut bekerja di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita pelayan Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Yang menyertai mereka. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah 3 hal itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita sidang jemaat Tuhan, ketika kita memaknai, ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat 3 hal itu? Yang pertama sukacita, yang kedua dikatakan mereka sehati, mereka bertekun di dalam doa, yang ketiga mereka terus memberitakan firman Tuhan. Mereka sadar, kalau saya diselamatkan, saya rindu orang lain pun juga diselamatkan. Kalau saya menerima kasih Tuhan, saya rindu orang lain juga menerima kasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita melalui firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita mau bersyukur buat segala anugerah, kemurahan Tuhan di dalam seluruh hidup kita hari ini. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, adakah kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Ingat bahwa Yesus telah naik ke surga. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat hidup kita. Dia telah menyertai murid-muridnya. Dia telah turut bekerja. Dia telah menunjukkan, meneguhkan melalui setiap firman yang telah mereka sampaikan. Ada tanda-tanda mujizat. Hari ini, jika ada kekecewaan dalam hati kita, dalam setiap pribadi kita oleh situasi keadaan apapun yang kita hadapi, mari kita datang kepada Tuhan. Murid-muridnya yang telah menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka sehati, mereka bertekun di dalam doa. Datang kepada Tuhan
Berdoalah kepada Dia. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita melalui kenaikan ke surga. Ya rindu Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita benar menjadi pribadi yang menyadari keselamatan itu bukan hanya milik kita saja. Oleh sebab itu Yesus perintahkan, beritakanlah firman itu sampai ke ujung bumi. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa, tetapi semua orang beroleh hidup yang kekal. Hanya iblis yang menghendaki agar orang itu binasa. Hanya iblis yang punya rencana agar orang itu masuk ke dalam neraka. Allah tidak pernah merancang kita untuk masuk ke dalam neraka. Allah tidak pernah merancang kita untuk masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi jika kita tahu bahwa hari ini Allah hanya punya satu rencana untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Oh Tuhan, bawa kami untuk menyadari betapa besar kasih-Mu buat hidup kami. Semua karena Engkau saja Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Ini pengakuan kami ya Bapa. Amin. Supaya kami Tuhan. Amin Yesus. Dari rasa melainkan beroleh hidup yang. Sekali lagi katakan, betapa besar kasih-Mu. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami mengakui betapa besar kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Kami menyembah-Mu. Sembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak.
Haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sidang jemaat Tuhan, Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Dia layak untuk kita sembah. Ketika Ia naik ke surga, murid-muridnya menyembah, sujud menyembah Dia. Mari hari-hari ini kita terus memberikan penyembahan kita kepadanya. Mari kita terus mengakui tidak ada Allah lain selain Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Kita kembali memperingati peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak pernah terjadi. Allah yang rela datang ke dalam dunia ini. Dia bukan hanya datang, tetapi Ia memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Ia rela menderita demi menebus dosa-dosa kita. Ia rela mati, tetapi Ia bangkit dan Ia kembali ke surga. Janji firman Tuhan, Dia akan datang kembali. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus kita, sidang jemaat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Persiapkan dirimu, sebelumnya kita akan berdoa untuk masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali merendahkan diri di hadapan-Mu setelah kami dengar firman-Mu. Apa yang terjadi setelah Engkau naik ke surga terhadap kehidupan murid-murid-Mu? Mereka hidup dengan penuh sukacita, kesedihan, segala kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan diubahkan oleh Tuhan menjadi sukacita. Diubahkan Tuhan dari ketidakpercayaan mereka, keraguan mereka, menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita. Kami telah mendengar firman-Mu. Sungguh pribadi mereka begitu luar biasa. Melalui hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hidup mereka benar-benar diubahkan. Ada sukacita, ada semangat yang luar biasa. Hari ini ya Tuhan, sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa, siapa kami di hadapan-Mu? Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Tetapi kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang buat hidup kami. Engkau Allah yang begitu maha mengampuni setiap pribadi kami. Dan kami mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan, karena firman-Mu mengajarkan kami jika kami mengatakan bahwa kami tidak pernah berbuat salah, sesungguhnya kami adalah seorang pendusta. Dan seorang pendusta tidak berada dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu kami mohon ampuni kami, suci dan kuduskan kami, supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu dan layak boleh ambil bagian untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi kami yang mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan akan terus beroleh kekuatan baru daripada Tuhan. Biarlah setiap kami yang mengikuti perjamuan kudus ini nanti ya Tuhan, kami akan benar-benar menjadi pribadi yang hidup setia dan taat tunduk hanya kepada Tuhan saja. Biarlah setiap kami pribadi lepas pribadi sidang jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini, di antara kami yang sakit kami dipulihkan, kami disembuhkan oleh kuasa perjamuan kudus yang dimana Tuhan telah berkati. Engkau sembuhkan dan pulihkan kami. Biar setiap kami mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan,
Kami yang ada dalam kelemahan, kami yang ada dalam kebimbangan, keraguan, keputusasaan, kami dikuatkan, dikukuhkan kembali bahwa ada Tuhan yang telah rela berkorban bagi kami. Tuhan yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi kami. Tidak ada yang tidak Tuhan sudah berikan bagi kami. Untuk kami kembali kuat, untuk kami kembali hidup dalam semangat sukacitanya Tuhan. Untuk kami terus jalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya. Diberkati kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, sementara kita mempersiapkan diri, mengambil roti kita, mempersiapkan semua, kita tetap naikkan pujian ini tadi. Betapa besar kasih-Mu Allah. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, ambillah rutimu dan angkatlah di hadapan Tuhan. Berdoalah engkau secara pribadi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Ingatlah akan penderitaan Tuhan. Lihatlah kembali bagaimana perjalanan hidup dan imanmu di dalam Tuhan. Jika hari ini engkau merasa engkau jauh dari Tuhan, ambillah komitmenmu kembali. Jika engkau merasa hari ini engkau ada dalam keputusasaan, melalui perjamuan kudus ini biarlah engkau ambil komitmenmu kembali di dalam Tuhan. Lihat, Yesus yang naik ke surga sedang memandang kita. Dia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ia dapat melihat kita. Dia yang mendengar hingga sampai apa yang ada dalam suara hati kita pun ia tahu. Terima kasih buat doa. Terima kasih buat komitmen sidang jemaat Tuhan di hadapan Allah. Biarlah kita akan makan roti ini sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus kita makan roti.
Sidang jemaat Tuhan, ambillah cawan anggurmu, angkatlah di hadapan Allah. Ia yang telah menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, Ia mau untuk kita terus hidup dalam kekudusan. Sampai Ia datang kali yang kedua nanti, Ia temui kita tak bercacat dan tak bercela. Biar kita boleh mengucap syukur atasnya. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan setelah kita mengikuti perjamuan kudus ini, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami sangat yakin percaya melalui perjamuan kudus yang telah kami ikuti ini ya Tuhan, membawa kehidupan pribadi kami semakin erat, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Engkau yang akan terus menolong dan memberkati kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam tangan-Mu kami serahkan sepenuhnya keberadaan hidup kami. Kami tidak perlu khawatir akan hari esok dan masa depan kami. Kami tidak perlu takut dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami apapun yang terjadi. Kami tidak perlu bimbang dengan apa yang kami dengar. Tetapi kami menguatkan iman kami dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah yang punya rencana terbaik atas hidup kami. Aku berdoa ya Bapa di surga, setiap kami yang telah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Engkau pakai urapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau urapi setiap bibir mulut kami, Engkau urapi setiap pikiran dan hati kami, agar setiap hidup kami ya Tuhan mulai hari ini akan terus memiliki pikiran, memiliki sikap bagaimana Tuhan dimuliakan, bagaimana Tuhan diagungkan, ditinggikan melalui setiap hal yang bisa kami perbuat selagi kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena hidup ini hanya sekali dan itu adalah kesempatan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk terus merendahkan diri di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua yang kami percaya setiap sidang jemaat-Mu. Hari ini mereka dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu, mereka dikuatkan, diteguhkan kembali karena mereka telah masuk ke dalam persekutuan melalui perjamuan kudus ini. Kembali kami mau berdoa ya Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan juga terus memberkati kehidupan mereka. Apapun keberadaan mereka hari ini ya Tuhan, Kau terus menolong mereka. Dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, aku doakan Tuhan berkati mereka. Untuk setiap keperluan mereka hari lepas hari, Tuhan cukupkan. Tuhan berkati masa depan mereka. Kami sangat percaya Tuhan, di saat-saat situasi seperti ini, disinilah tempat di mana kami dapat memperlihatkan perbedaan orang-orang yang hidup dalam pengharapan bersama dengan Tuhan, agar dunia tahu bahwa Tuhan benar-benar ada buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Pribadi lepas pribadi, Engkau berkati mereka, Engkau menolong mereka keluar masuk, tutup bungkus mereka, jaga lindungi mereka ya Tuhan. Aku mohon juga jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan mereka dari segala wabah yang terjadi di negeri ini. Kau jauhkan mereka agar mereka tetap terpelihara di dalam kuasa nama-Mu, sehingga mereka benar-benar merasakan ajaibnya Tuhan dalam hidup mereka. Di hari kenaikan-Mu ini ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa ini. Tuhan terus menolong bangsa kami, berkati bangsa kami. Satu hal yang kami hanya minta, Tuhan tolong kami.
Hanya pertolongan-Mu saja yang kami perlukan. Satu hal yang kami minta Tuhan, nyatakan mujizat-Mu atas negeri ini. Berkati pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat hingga sampai ke daerah, hingga sampai ke tingkat desa-desa Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Barito Timur ini tetap kami bawa dalam naungan kasih. Mohon penjagaan-Mu atas Barito Timur ini Tuhan. Jika sampai hari ini Barito Timur ini Tuhan hanya ada 3 kecamatan yang dinyatakan zona merah, suatu anugerah dan kemurahan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hanya sampai di situ saja Barito Timur ini menjadi daerah yang diberkati oleh Tuhan, menjadi daerah yang dipulihkan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kabupaten kami, pemimpin yang ada di dalamnya Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atasnya dan kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri, arahkanlah hati dan pikiranmu. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah di akhir ibadah ini aku berdoa dan memohon berkat atas kehidupan rumah tanggamu. Biarlah di akhir ibadah ini aku berdoa memohon berkat atas usaha dan pekerjaanmu. Biarlah di akhir ibadah ini aku memohon berkat daripada Allah turun atas setiap langkah demi langkah dalam hidupmu. Apa saja yang Engkau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Biarlah di akhir ibadah ini aku memohon berkat Allah agar Tuhan menjaga keluar masukmu, sehingga Engkau terpelihara di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biarlah kita tutup dan akhiri ibadah ini dengan kita menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri ibadah kita menaikkan pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, salam sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semua baik-baik di dalam Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tetap luar biasa dalam hidup kita. Melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tetap pesan Tuhan hari ini tetap sukacita, tetap terus ada dalam persekutuan
di dalam doa, dalam kebersamaan kita satu dengan yang lain, kita terus sentiasa tekun untuk memberitakan firman Allah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terus semangat, sukacita dalam setiap pribadi kita. Kita tetap mengikuti ibadah minggu depan, hari Minggu seperti sekarang ini, karena masih belum ada surat untuk kita bisa mengadakan di gereja Tuhan. Mari bersabar, orang sabar dikasihi Tuhan. Amin. Nama Tuhan. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat semua yang telah melayani pekerjaan Tuhan hari ini atau pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Semua jerih lelah kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin.